Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu parabola part yang pertama, yaitu tentang definisi, unsur-unsur, dan jenis-jenis parabola. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari irisan kerucut. Kita masuk ke irisan kerucut yang kedua, yaitu parabola. Yang pertama kita membahas definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus atau titik api parabola atau dilambangkan dengan F. Sedangkan garis tersebut disebut dengan garis direktrix atau garis arah yang dilambangkan sebagai garis G. Jadi misalkan ini ada parabola ya, yang warna merah ini parabolanya terbuka ke kanan ya, seperti huruf C bentuknya. Di sini titik fokus parabolanya itu ini, titik F. Jadi titik fokus parabola itu selalu berada di dalamnya parabola, gitu ya. Dan garis arah atau garis direktrix G itu di luarnya parabola, seperti ini. Oke, maka menurut definisi, setiap titik-titik pada parabola ini berjarak sama terhadap titik fokus dan garis direktrix. Contoh misalkan, di sini ada titik A. Titik A ini terletak pada parabola. Maka, jarak titik A ke titik F, titik fokus, itu akan sama dengan jarak titik A ke garis G. Ingat ya, kalau jarak titik ke garis itu harus tegak lurus ya. Jadi harus jarak terdekat, jangan miring seperti ini atau seperti ini. Jadi ini saya kasih tanda siku-siku. Jadi A ke F sama dengan A ke G. Ya, di sini saya kasih tanda sama seperti ini. Berikutnya misalkan contoh lain. Ada titik B. Titik B juga terletak pada parabola. Maka jarak dari B ke F atau BF sama dengan jarak dari B ke garis G. Jadi BF sama dengan B ke G. Ini tegak lurus juga. Tapi jaraknya BF atau BG ini nggak sama dengan AF atau AG ya. Yang sama itu jarak titik ke titik fokus dan titik tersebut ke garis. Tapi kalau kalian bandingkan AF sama BF ini nggak sama. Karena kan beda titik gitu ya. Berikutnya, misalkan di sini ada titik C. Titik C juga terletak pada parabola. Sehingga jarak CF itu sama dengan jarak dari C ke garis G atau garis direktrix. Ini siku-siku, maka tandanya seperti ini. Oke, dan seterusnya. Jadi, intinya semua titik, kalian misalkan titik D di sini, atau titik E, titik G, titik K, setiap titik yang terletak pada parabola, itu memiliki sifat jaraknya terhadap titik fokus, sama dengan jaraknya ke garis arah atau garis direktrix G. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke unsur-unsur parabola. Jadi sebenarnya titik fokus F dan garis arah atau garis direktrix G itu juga merupakan unsur-unsur parabola. Tetapi tadi kan sudah kita bahas di definisi parabola. Sekarang kita bahas unsur-unsur parabola yang lainnya. Yang pertama, sumbu simetri parabola, yaitu garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar. Jadi gini, kalau parabolanya ini terbuka ke kanan seperti ini, maka sumbu simetri atau garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar, logikanya kan garis ini, garis horizontal. Dalam hal ini kita misalkan garis H. Garis H ini merupakan sumbu simetri parabola, karena garis H ini membagi parabola menjadi dua bagian sama besar. Bagian yang atas yang ini, dan bagian yang bawah yang ini. Bagian yang atas jika dicerminkan terhadap garis H, menjadi bagian yang bawah, dan sebaliknya. Jadi kalau dalam hal ini, sumbu simetri parabola itu adalah garis H. Oke? Nah, sumbu simetri juga merupakan garis yang melalui titik fokus F dan tegak lurus dengan garis direktrix G. Ini, garis H, sumbu simetri parabola, itu melalui titik fokus F dan tegak lurus, berpotongan tegak lurus dengan garis arah atau garis direktrix G. Itu sifat dari sumbu simetri. Oke, berikutnya. Ada puncak parabola atau vertex dilambangkan dengan titik P. Merupakan titik potong parabola dengan sumbu simetri. Titik P berarti ini, titik puncak parabola itu perpotongan antara parabola dengan sumbu simetri. Ya, jadi di sini ini titik P atau puncak parabola atau vertex. Berikutnya ada lagi namanya latus rectum atau disingkat LR, yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus F.
tali busur itu masih ingat, kita belajarnya waktu itu di lingkaran ya. Jadi kalau misalkan ini ada lingkaran, maka tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik yang terletak pada lingkaran. Jadi misalkan ini ada titik A, ini ada titik B, maka tali busur AB itu seperti ini. Garis lurus yang menghubungkan dua titik yang terletak pada lingkaran. Kalau yang lurus tali busur, kalau yang melengkung namanya busur, gitu kan ya. Nah, pada parabola, ya prinsipnya sama. Garis lurus yang menghubungkan dua titik tertentu yang terletak pada parabola. Nah, karena di sini latus rectum merupakan tali busur terpendek yang melalui titik fokus F, maka gini, titik fokus F di mana? Di sini. Tali busur yang melalui titik fokus F itu ada tak terhingga banyaknya. Bisa lurus gini, bisa agak miring seperti ini, bisa miringnya ke bawah seperti ini, bisa miring seperti ini, dan seterusnya. Ada banyak sekali tali busur yang dibuat melalui titik fokus F. Tetapi di sini, latus rectum adalah tali busur yang terpendek, yang melalui titik fokus F. Yang terpendek yang mana? Yang terpendek adalah yang ini. Jadi, tali busurnya adalah, kalau di sini, digambarkan sebagai garis yang warna hijau, yaitu L1, L2. Jadi di sini, L1, L2 merupakan latus rectum dari parabola ini. Jadi kalau kalian lihat, sifat dari latus rectum itu sejajar dengan garis arah atau garis direktrix, dan tegak lurus terhadap garis sumbu simetri. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke jenis-jenis parabola. Selama ini, saya terangkan tadi selalu pakai parabola yang terbuka ke kanan, ya kan? Yang seperti huruf C bentuknya. Ternyata parabola itu juga bisa terbuka ke kiri, ke atas, maupun ke bawah. Dan di sini, saya kelompokkan menjadi parabola horizontal dan parabola vertikal. Parabola horizontal itu parabola yang terbuka ke kanan atau ke kiri. Karena kan kalau kanan, kiri itu kan horizontal ya. Sedangkan parabola vertikal merupakan parabola yang terbukanya ke atas atau ke bawah. Karena kan atas bawah itu vertikal. Nah, di sini kalau kalian lihat, parabola horizontal itu garis arah atau garis direktrixnya itu vertikal. Sedangkan sumbu simetrinya atau garis H di sini ya, itu horizontal. Sedangkan kalau parabola vertikal kebalikannya. Parabola vertikal baik yang terbuka ke atas maupun ke bawah, itu garis arahnya atau G atau direktrix itu horizontal dan sumbu simetrinya atau garis H di sini itu vertikal. Oke? Nah, berikutnya kita lihat kedudukan titik fokus dan direktrixnya. Parabola terbuka ke kanan, titik fokusnya berada di kanannya titik puncak. F di kanannya P. Sedangkan G garis arah di kirinya P. Oke? Kalau parabola terbuka ke kiri, kebalikannya. Fokusnya di kirinya puncak, garis arah G di sebelah kanannya puncak. Jadi G itu selalu melawan arah terbuka parabola. Terbuka ke kanan, G di kiri. Terbuka ke kiri, G di kanan. Kalau fokus sesuai, karena ingat titik fokus itu letaknya di dalam parabola. Jadi kalau parabola terbuka ke kanan, titik fokusnya di kanannya titik puncak. Kalau parabola terbuka ke kiri, titik fokusnya di kirinya titik puncak. Ngerti ya? Demikian juga di parabola yang vertikal. Kalau parabola terbuka ke atas, titik fokus di atasnya titik puncak. Dan garis arah atau direktrix di bawahnya titik puncak. Sedangkan parabola terbuka ke bawah, titik fokusnya di bawahnya titik puncak. Dan garis arah atau garis direktrixnya, garis G, di atasnya titik puncak. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.